Mantap sekali, Prof. Sepertinya jawabannya sangat memuaskan Pak Edi Widodo yang bertanya. Lanjut ya, Prof. Ke Pak Muslih dari SMK Binas Tunabakti, Yuwana Pati, Jawa Tengah. Bapak kepala sekolahnya ini jurusannya teknik permesinan, melalui proyek based learning sudah bisa bikin produk peralatan fitness merek sendiri, Prof. Lalu namun belum terdaftar di hak paten, namun sudah dipasarkan setiap bulan 50 unit diproduksi dengan dana praktek jurusan. Apalagi di masa pandemi ini laris manis melalui market getok tular di medsos dengan slogan meningkatkan kebugaran keluarga. Nah, Pak Musri perlu masukan, Prof. Gimana caranya agar produknya lebih berkembang ke depannya? Ya, pertama saya ucapkan selamat. Senang saya dengar challenge seperti ini, ya Pak Musli maju terus. Ya. Yang paling penting adalah Bapak jangan putus asa. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena ada masanya produk kita nggak diterima oleh pasar. Ya. Ketika kita lakukan sekarang saat ini diterima bagus-bagus, one day orang akan bosan. Selera pasar itu berubah terus. Wah, bagaimana caranya supaya bisa diterima, supaya terus bisa continue di pasar? Lakukan adaptasi. Jadi namanya produk itu ada melewati namanya kurva belajar, ya kurva belajar. Nah kurva belajar itu bentuknya itu seperti apa ya? Seperti um, um, begini kurvanya nih, dari atas gitu ya, turun ke bawah begitu ya, baru naik lagi ke atas. Ini apa yang kalau ini adalah diagram Cartesius, ini yang ke atas ini adalah cost biaya, ya. Ini adalah pengalaman. Kurva belajar itu seringkali disebut juga kurva pengalaman atau experience curve. Ya. Experience curve itu sama dengan learning curve. Kalau kita baru membuat sesuatu, cost kita tuh tinggi. Makanya costnya dimulai dari atas kita. Nah, tingkat kesalahan kita membuat juga tinggi. Tapi lama-lama cost kita akan turun, biaya kita akan turun, ya karena pengalaman. Waktu berjalan, pengalaman makin banyak, cost kita makin turun, keahlian kita meningkat, ya. Tapi ini turun biaya kita nih di sini. Nah, pengalaman kita meningkat sewaktu sesuai dengan waktu dan keahlian kita meningkat. Kita bisa membuat produk lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Diadaptasikan, disesuaikan dengan teknologinya, diperbaiki lagi dan jangan katakan tidak bisa. Ya, saya ketemu orang-orang Jepang, menurut saya orang Jepang sangat sederhana, ya sangat sederhana. Kalau saya ketemu mereka sangat sederhana. Justru karena mereka sederhana, mereka jadi menjadi tidak teoritis. Mereka pekerjaannya adalah pengen memecahkan masalah terus. Jangan lupa hidup ini adalah drama problem solving. Setiap detik itu manusia kerjanya adalah bertarung dalam drama problem solving, drama pengambilan keputusan, ya, drama memecahkan masalah. Ya. Nah, kita pecahkan masalah. Ini saya mesti hubungin siapa, kita mesti beli apa, kita mesti kerjasama dengan siapa, kita harus perbaiki apanya. Sedikit-sedikit selalu diperbaiki. Sehingga setiap tahun kita ketemu versi baru, versi baru, versi baru, versi baru. Sehingga satu ketika produknya berubah, kita bikin produk yang lain lagi. Ya, jadi jangan terikat dengan produk. Bahayanya orang Indonesia terlalu cinta sama produk. Sehingga sampai mati keturunannya pun produknya nggak boleh berubah gitu. Itu terus begitu. Ya, kita harus pikirkan harus ada pengembangan produk yang terus kita lakukan. Demikian. Keren banget, Prof, jawabannya. Prof, tapi aku jadi tertarik dengan tadi kurva belajar atau kurva pengalaman itu, Prof. Ya. Jadi kapan kita itu harus merubah haluan apabila misalkan produk atau karir kita tuh nggak naik-naik, kapan belajarnya sampai kapan gitu, Prof. Mungkin kita nih salah jalan gitu. Batasannya kira-kira yang ideal itu kapan atau gimana ya, Prof? Tanda-tandanya kita harus merubah haluan atau merubah ide. Tandanya adalah ketika kita stres. Ya, jadi gini, inti untuk orang berhasil semuanya itu adalah kerja keras. Ya, jangan bicara passion dulu, tapi kerja keras. Ya, karena passion orang yang baru mulai, produk yang baru kita mulai, orang yang baru mulai berkarir belum ketemu. Ya, kalau ketemu itu biasanya juga belum menghasilkan pendapatan yang baik begitu ya. Setiap orang kali memulai. Tapi ketika kita kerja keras, kemudian ternyata kita stres. Itu namanya frustasi, itu namanya tidak cocok, ya. Nah, oleh karena itu kita harus cari cocok supaya balance. Apanya yang harus kita sesuaikan, apanya yang harus kita robah, apanya yang harus kita perbaiki, gitu ya.
Nah, kalau kita kerja keras, terus kita happy. Kerja keras, happy, bangga, ya, happy, bangga, perform, bisa mengerjakan, dapat hal baru. Itu namanya passion, gitu. Itu namanya passion. Nah, saya ketika memulai karir saya juga nggak bagus dulu. Saya bikin tulisan jelek, ya, mentor saya sampai ngirimin surat. Mentor saya itu Prof. Doro Jatun Kuncoro Yakti, ya, mantan duta besar di Amerika Serikat dan Menko Perekonomian. Saya dulu asistennya beliau. Dan dia suka panggil saya ketika dia baca tulisan saya, wah ternyata kata dia nggak bagus ini. Nah dia panggil saya, dia bilang, nih ini ada literatur ini, kamu tinggal ambil mana yang kamu mau. Kamu mau nulis apa-apa datang ke saya, ambil bahannya. Jangan nulis seperti itu. Saya dikasih tahu. Nah, tapi dia percaya saya bisa memperbaiki. Dia tahu saya mempunyai keahlian di situ. Nah terus akhirnya saya memperbaiki. Dan saya tidak pernah keluar dari jalur saya dari situ. Ya. Nah, akhirnya saya merasa senang. Akhirnya saya perform. Akhirnya saya bisa dapat kehidupan. Ekonomi lebih baik. Ekonomi lebih baik, penghargaan orang lebih baik, produk kita diterima, bikin produk apapun juga yang kita sesuaikan diterima dengan baik. Akhirnya kita nggak stres lagi. Jadi kapan kita harus mulai melakukan adjustment? Ketika kita stres. Stresnya itu apa? Produk yang nggak laku, diketawain orang. Ya udah kita perbaiki apa kekurangannya. Atau kita mesti cari produk lain. Begitu kan rumusnya. Mantap Prof.